Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas yaitu tentang teks pidato persuasif. Sebelum kita lanjut, kita lihat iklan dulu. Jangan lupa di subscribe, beri tanda lonceng, dan di share jika memang materi ini sangat penting atau berfaedah. Pengertian pidato persuasif yaitu pidato yang digunakan untuk meyakinkan audiens atau pendengar agar percaya hingga mau melakukan sesuatu dalam suatu topik tertentu. Itulah yang dikatakan dengan persuasif. Yang dikatakan dengan persuasif itu yaitu mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu hal dari hal yang tidak dia lakukan sehingga dia mau melakukan dengan menggunakan persuasif, yaitu dengan meyakinkan atau menyajikan argumen-argumen dari satu sudut pandang berdasarkan bukti dan faktanya. Sementara pidato dapat memengaruhi pendengar jika bersifat persuasif. Pidato persuasif dapat diartikan sebagai pidato yang bersifat mengajak atau memujuk pendengar untuk melakukan hal yang disampaikan. Kemudian tujuan pidato persuasif yaitu mempunyai topik yang telah dikuasai sehingga mampu menguraikannya. Kemudian menambahkan kecakapan dalam berpidato. Memiliki tujuan dari apa yang disampaikan. Menambah pengetahuan baru. Mempunyai topik yang terjalin dari hubungan yang harmonis. Nah, itu tadi ya yang dikatakan dengan tujuan pidato persuasif. Ada 5. Kemudian kita lanjut ke ciri-ciri pidato persuasif. Yang pertama sekali, pidato mempunyai permasalahan pokok yang memiliki kriteria dari yang disampaikan dan memiliki pesan utama atau inti di dalam pidato yang disampaikan, supaya para audien yang mendengarkan dapat melakukan dan dapat menerima apa yang disampaikan. Kemudian yang kedua, keahlian untuk menyampaikan bahwa di dalam pidatonya memiliki ciri sebagai pemujuk atau juga sebagai penasehat untuk para pendengar. Yang ketiga, mempunyai hubungan yang baik yang juga dapat dalam kriteria supaya pendengar ingin bersedia dan mereka merasakan nyaman meski dalam waktu singkat bahkan dalam waktu panjang. Yang terakhir, pidato cenderung memiliki ciri khas supaya bisa melakukan sesuatu dengan kedekatan atau keakraban yang telah tercipta. Jadi ada 4 ciri-ciri pidato persuasif. Kemudian kita lanjut ke jenis pidato persuasif. Yang pertama pidato persuasif yaitu dengan tujuan berdasarkan kebaikan. Kemudian pidato persuasif jenis pidato yang informatif, maksudnya yang memberikan informasi. Kemudian pidato persuasif jenis pidato yang memberikan keyakinan pada pendengar. Kemudian pidato deskriptif, salah satu jenis pidato yang menggambarkan sebuah keadaan. Pidato kreatif jenis pidato yang memberikan hiburan kepada pendengar. Inilah 5 jenis pidato persuasif. Kemudian di dalam pidato persuasif ini juga ada isi. Setiap pidato persuasif harus mempunyai isi, hendaknya dengan merujuk secara keseluruhan mengenai pidato persuasif yang disampaikan secara khusus, maka sudah jelas bahwa isi dari pidato ini harus menarik serta memiliki manfaat yang besar untuk pendengarnya. Dengan demikian, bertujuan supaya bisa memberi audiens
atau bisa disampaikan juga semua yang menjadi unsur yang dinilai penting dalam pidato tersebut, sehingga dapat membujuk dan membuat masyarakat berbuat dengan bisa melakukan sesuatu yang baik dan memiliki nilai guna. Kemudian cara membujuk audiens. Yang pertama kita harus mempunyai yaitu etika. Etika ini berarti menyentuh audiens lewat nilai-nilai moral dan kebenaran yang harus ditegakkan. Kemudian emosi atau disebut dengan emosional. Sentuh perasaan audiens dengan cara membakar semangatnya atau justru membuat pendengar merasa terharu akan sesuatu kenyataan tentang apa yang kita sampaikan. Kemudian logika, masuk akal. Berarti memanfaatkan logika untuk memberikan efek setuju karena argumen masuk akal dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Inilah yang dikatakan dengan logika. Nah, tiga cara ini tidak dapat hilang dari pidato persuasif, yaitu etika, emosi, dan logika. Sekian dan terima kasih. Di pertemuan selanjutnya akan kita pelajari yaitu tentang struktur, ciri kebahasaan, dan langkah-langkah menulis pidato persuasif. Insya Allah akan saya jelaskan sedetail-detail mungkin agar kita bisa menjadi seorang moderator atau orator di sebuah pentas. Jangan lupa subscribe, beri tanda lonceng. Kalau memang berfaedah, silakan di-share untuk teman-temannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.